Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Sumaryoto, yang kami hormati guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Sodik MA, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Universitas Indraprasta PGRI, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta para jamaah sekalian. Kami sebagai panitia sekaligus DKM ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih wabil khusus kepada Bapak Rektor yang telah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di DKM Alisan. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada lembaga secara umumnya. Juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu donatur sehingga kegiatan pada hari ini dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Memang kegiatan ini adalah kegiatan perdana setelah terhenti kurang lebih 2 tahun akibat pandemi COVID. Oleh karena itu, mudah-mudahan mengawali dari kegiatan pada siang hari ini, insya Allah DKM Al-Ihsan kedepannya akan memulai kegiatan-kegiatan yang tentunya merujuk kepada standar aturan-aturan baik secara lembaga maupun secara negara. Sekali lagi kami atas nama DKM sekaligus panitia banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang telah terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung di dalam kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan melalui materi yang akan disampaikan oleh guru kita mampu menjadi orang-orang yang mengimplementasikan nilai-nilai yang melekat pada diri Nabi atau Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia. Selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari pimpinan kita, Bapak Rektor Universitas Indraprasta PGRI kepada Bapak Dr. Haji Sumaryoto. Waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Sodik MA sebagai narasumber penceramah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati rekan-rekan struktural dari Unidra, segenap pengurus DKM, Pak Ahmad Muhajir dan kawan-kawan, para panitia dan seluruh hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ihsan Unidra dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin para jamaah yang berbahagia, memang selama pandemi COVID kita tidak merayakan Maulid di masjid ini. Ini terkait dengan prokes dan kegiatan-kegiatan yang diizinkan. Nah, setelah semacam dasar ini kita mulai perkuliahan luring, walaupun sifatnya hybrid ya, gabungan luring daring. Nah, termasuk juga kegiatan di masjid kita adakan. Alhamdulillah ini yang kali pertama, dan mudah-mudahan nanti akan berlanjut dengan kegiatan yang lainnya. Yang sudah dekat adalah acara Isra dan Mi'raj
peringatan yang kita lakukan siang hari ini adalah Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hikmah yang bisa kita ambil tentunya terkait dengan keteladanan Rasulullah sebagai utusan Allah yang membawa ajaran Islam ini dan juga ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada kita semua. Dengan gelar uswatun hasanah sebagai teladan kebaikan, inilah yang harus kita camkan, kita renungkan, dan kita amalkan. Rasulullah diutus ke muka bumi ini hanya satu, tugas pokoknya adalah memperbaiki akhlak moral umat Islam. Oleh karena itu, inilah yang harus kita teladani. Kita jangan hiruk pikuk disibukkan dengan masalah khilafiyah, karena sesungguhnya yang memang kita harus yakin, harus beriman, yang tidak bisa ditawar adalah firman Allah yang terhimpun dalam Al-Quranul Karim. Tapi selebihnya terkait dengan sunnah Rasul, itulah yang menjadi hal yang bersifat khilafiyah. Banyak perbedaan, banyak perselisihan. Maka dalam rangka kita memperingati Maulid ini, coba kita introspeksi dan kemudian kita mengadakan suatu, ya katakanlah ke depan kita melaksanakan ajaran dengan benar. Ini Pak Kiai, karena baru kali pertama hadir di Masjid Al-Ihsan, di sebelah sana itu ada beduk ya. Beliau ini dari Pasuruan ternyata. Nah, beduk ini dipesan langsung dari Mojokerto. Di sana banyak yang membuat beduk ya. Kalau Jawa Timur itu udah beduk gitu. Nah, kenapa kok Masjid Kunindra ada beduknya? Hakikat yang terjadi adalah mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga terwujud seperti itu. Nah, mungkin yang belum tahu mungkin ya, terutama kalau sholat Jumat, ada segolongan umat yang melakukan sholat qobliyah. Ada juga yang tidak melakukan sholat qobliyah. Nah, ini yang ada di balik beduk ini. Kalau yang melaksanakan sholat qobliyah, lazimnya diawali dengan azan, yang sesungguhnya azan menunjukkan masuk waktu Jumat. Kemudian sholat qobliyah, baru khotib naik mimbar, azan yang kedua. Nah, bagi yang tidak melaksanakan qobliyah, masuk waktu azan dan khotib sudah naik mimbar dulu, lalu azan dan kemudian khutbah. Nah, supaya azan sekali dan tetap sholat qobliyah, maka inilah fungsi beduk. Jadi ini bukan bid'ah, tapi merupakan suatu budaya tradisi. Dan Jawa Timur saya yakin banyak sekali beduk.
Ya. Nah, jadi begitu masuk Jumat, beduk bunyi. Setelah beduk bunyi, kemudian yang mau kopiah silakan dengan bebas, dengan nyaman kopiah, tidak ada gangguan apa-apa. Khotib masih duduk. Nah, begitu kopiah selesai, nah baru khotib naik mimbar, barulah azan. Nah ini di Masjid Al-Ihsan, supaya Bapak tahu. Sebelum ini kan di UIN nggak ada beduk ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, meneladani Rasulullah secara utuh, ya. Jadi bukan hanya secara visual dalam wujud atribut, berpakaian, nah, itu, tapi lebih perlu lagi adalah tentang bagaimana pembelajaran moral. Nah, ini yang penting. Karena dengan moral ini nanti juga kita bisa mengikuti amanatan Rasulullah dan apa yang dinyatakan disabdakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu artinya perbuatan itu sangat penting mengikuti ibadah kita. Nah, hablum minanas kita adalah bermuamalah melalui perbuatan. Ya, perbuatan ini akan muncul manakala kita bersilaturahim, berkomunikasi dengan baik. Nah ini untuk mengingatkan kita semua bahwa itu yang penting, hidup itu penting. Dan Allah sudah menyatakan Allah tidak butuh ibadah kita. Mau tahajud tiap malam, mau puasa dosen, itu bukan urusan Allah, itu urusan kita. Lalu Allah yang suka apa? Itu perbuatan yang baik, wabil khusus sedekah. Nah, ini diajarkan Rasulullah sedekah. Dan sedekah tidak harus dengan harta, dengan uang. Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang lain sehingga bermanfaat untuk orang lain dan membuat senang orang lain. Nah, itulah yang disukai Allah. Makanya kalau kita menjadi seorang muslim sudah melaksanakan semua syariah yang kita ketahui, kita terima, kita laksanakan, maka penting juga diimbangi, didampingi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, saya sudah pernah membaca Al-Quran itu sambil mencatat. Waktu saya umroh, lebih dari 300 ayat yang berdampingan antara perintah sholat dengan perbuatan yang baik. Luar biasa. Jadi betapa penting sholat kita hablum minallah dan berbuat baik adalah hablum minanas. Dan kalau diringkas, ibadah meliputi juga muamalah. Nah, jadi hablum minallah itu adalah secara utuh isinya termasuk adalah muamalah. Kenapa? Karena muamalah adalah melaksanakan perintah-perintah Allah melalui Rasulnya. Saya kira itu saja sambutan saya, dan nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Sodik. Tapi juga saya mohon maaf karena sekarang ini lagi banyak sekali ini, makanya sebagian teman-teman sudah simulasi ada visitasi akreditasi ya, Pak Tatang CS ini mohon maaf ini tidak bisa hadir karena besok visitasinya. Nah, saya juga maka mohon maaf Pak. Jadi kalau saya nggak bisa tuntas ya. Tapi terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan nanti apa yang Bapak sampaikan kepada teman-teman semua mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Pada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Marilah selanjutnya sebelum kita mendengarkan ceramah agama dari Kiai Masodi, marilah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Kafi. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا
وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولا